Minasang, yuk kita pelajari 6 pola kalimat ini dari Minano Nihongo Ichi bab 24. Pola kalimat yang pertama adalah nani-nani wo agemasu. Pola kalimat yang kedua adalah nani-nani wo moraimasu. Yang ketiga adalah pola kalimat nani-nani wo kuremasu. Yang keempat, pola kalimat nani-nani te agemasu. Yang kelima, pola kalimat nani-nani te moraimasu. Yang keenam adalah pola kalimat nani-nani te kuremasu. Minasang, yuk kita lihat gambar berikut. Nah, di gambar ini minasang yang sebelah kiri adalah watashi, yang sebelah kanan adalah a-sang. Di gambar yang pertama adalah watashi wa a-sang ni agemasu. Di gambar yang kedua, watashi wa a-sang ni moraimasu. Di gambar yang ketiga adalah a-sang wa watashi ni kuremasu. Baik, minasang, jika sudah memahami tentang konsep dasar yang harus dipahami dari gambar tadi, maka selanjutnya kita akan memahami materi selanjutnya. Baik, minasang, kita mulai dari pola kalimat yang pertama adalah pola kalimat nani-nani wo agemasu. Nah, minasang, pola kalimat ini digunakan ketika pemberi memberikan sesuatu kepada penerima yang berupa kata benda, contohnya suatu barang ya, dan lain-lain. Kemudian, minasang, subjek dalam pola kalimat ini adalah pemberi atau pelaku. Nah, selanjutnya, minasang, pembicara sendiri tidak dapat menjadi penerima. Begitupun dengan orang-orang yang dekat dengan lingkungan pembicara, misalnya keluarga, teman, dan lain-lain. Intinya, aksi memberi di sini ada nuansa menunjukkan kebaikan hati. Coba, minasang, kita lihat contoh kalimatnya ya. Sensei wa Tanaka-san ni omiyage wo agemashita. Artinya, sensei memberikan kado kepada saudara Tanaka. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tanaka-san wa neko ni esa wo agemashita. Artinya, saudara Tanaka memberi makan kucing. Nah, minasang sudah bisa dibayangkan ya dari kedua contoh kalimat ini. Baik, minasang, kita bandingkan dengan pola kalimat yang kedua adalah nani-nani wo moraimasu. Nah, minasang, pola kalimat ini adalah pembicara sendiri atau orang yang dekat dengan lingkungan pembicara tidak dapat menjadi pemberi dalam pola kalimat ini. Kemudian, objek yang diberikan pada pola kalimat ini adalah berupa kata benda. Selanjutnya, minasang, subjek dalam pola kalimat ini adalah penerima. Ya, minasang, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh kalimatnya. Tanaka-san wa sensei ni omeyage wo moraimashita. Saudara Tanaka menerima hadiah dari sensei. Baik, minasang, kita lihat dulu ya untuk pola kalimat nani-nani wo kuremasu. Nah, minasang, pola kalimat ini digunakan ketika pelaku atau pemberi memberikan sesuatu kepada lawan bicara atau orang yang dekat dengan lingkungan pembicara. Kemudian, subjek dalam pola kalimat ini adalah pemberi. Minasang, pada pola kalimat ini kata watashi-nya hampir selalu tidak disebutkan dalam kalimatnya. Minasang, pola kalimat nani-nani wo kuremasu terdapat dua cara dalam penggunaannya, yaitu yang pertama adalah ketika subjeknya adalah kata benda. Contoh kalimatnya adalah Sensei wa watashi ni omiyage wo kuremashita. Nah, minasang, ingat ya, watashi ni-nya itu dihilangkan. Artinya, sensei memberikan oleh-oleh kepada saya. Jadi kalimatnya seperti ini ya, minasang. Sensei wa omiyage wo kuremashita. Kemudian bagian yang kedua adalah digunakan ketika subjeknya dijadikan objek. Contohnya, nah di sini ada contoh percakapan ya, minasang. Sono hankachi wa darega kuremashita. Dari siapa Anda mendapatkan sapu tangan itu? Kanojo ga kuremashita. Artinya saya mendapatkannya dari dia. Nah, dianya ini siapa, minasang? Kanojo, ya, dia wanita. Baik, minasang, kita lihat untuk pola kalimat yang keempat adalah pola kalimat nani-nani te agemasu. Ya, pola kalimat ini, minasang, digunakan ketika pelaku atau pemberi melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan kepada pihak lain, yaitu penerima.
Nah, minasang, dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini memiliki fungsi yang sama dengan imbuhan me atau me titik-titikan. Ya, coba kita lihat contoh kalimatnya ya. Kanojo wa sensei ni gohan wo tsukutte agemashita. Artinya, dia memasakkan nasi untuk gurunya. Nah, minasang, yang harus diperhatikan juga, jadi sebelum agemashita-nya, sebelum agemas itu harus ada kata kerja bentuk te ya. Nah, di kalimat ini adalah tsukutte. Tsukutte asal katanya dari tsukurimasu. Baik, minasang, selanjutnya kita lihat untuk yang pola kalimat nani-nani te moraimasu. Jadi pola kalimat ini, minasang, digunakan ketika penerima mendapat perlakuan atau kegiatan dan atau manfaat dari pihak lain. Jadi minasang, pola kalimat ini lebih sering banyak digunakan ketika pembicara ingin meminta bantuan, pertolongan, dan atau manfaat dari pihak lain ya, seperti itu. Kemudian minasang, subjek dalam pola kalimat ini adalah penerima. Nah, dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini sedikit memiliki kesamaan arti dengan imbuhan di titik-titikan ya, meskipun dalam kalimat ini tidak bernuansa pasif. Baik, minasang, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Karina-san wa Tanaka-san ni Nihongo wo oshiete moraimashita. Saudari Karina diajarkan bahasa Jepang oleh saudara Tanaka. Baik, minasang, untuk pola kalimat yang terakhir adalah pola kalimat nani-nani te kuremasu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa pemberi memberikan suatu perbuatan kepada pembicara atau orang yang dekat hubungannya dengan pembicara. Minasang, subjek dalam pola kalimat ini adalah pemberi. Ya, contoh kalimatnya adalah haha wa watashi ni ryori wo tsukutte kuremashita. Ibu telah membuatkan masakan untuk saya. Minasang, do desu ka? Nah, coba minasang kita simpulkan dan kita sambil lihat gambar yang tadi lagi ya, minasang. Kalau agemas itu adalah saya, kita yang memberikan sesuatu kepada orang. Nah, kemudian untuk moraimas adalah orang lain yang memberikan sesuatu kepada saya. Selanjutnya untuk yang kuremas. Kuremas itu adalah orang lain memberikan sesuatu kepada saya. Tetapi dengan fungsi konsep masing-masing tentunya ya, minasang. Baik, minasang, untuk bab 24 ini sudah selesai. Jika ada tambahan informasi ataupun pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya, minasang. Sampai ketemu di bab 25 Minano Nihongo Ichi.